Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaanmu hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Marilah kita mulai belajar tematik kali ini. Kita masih di tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Masih dengan Pak Joko, mari kita belajar bersama. Siapkan alat tulismu, siapkan buku paketmu, dan tak lupa siapkan semangatmu. Mari kita mulai belajar. Di mana kamu tinggal? Apa kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku sedang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut. Ya, betul sekali. Lagu yang dari daerah Papua adalah Yamko Rambi Yamko. Yang tadi sudah Pak Guru berikan contohnya melewati link dan kalian sudah melihat lagunya serta mendengarkannya. Nah, kita akan menjelaskan mengenai lagu. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambi Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apakah kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari kita mengingat kembali tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut ini urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Nada dengan tanda titik di bawah notasi artinya itu adalah nada rendah. Sedangkan yang tidak ada titiknya itu adalah nada sedang. Sedangkan notasi yang ada titiknya di atas itu adalah nada tinggi. Berikut contohnya. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik bawah tadi berarti nada rendah. Sedangkan bertitik atas itu nada tinggi, dan yang tidak bertitik itu berarti nada sedang. Nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nah, nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan itu naik atau turun disebut tangga nada. Tentu saja jarak antar nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, sekarang anak-anak, kamu nyanyikan lagu Yamko Rambi Yamko yang berasal dari Papua bersama orang-orang di sekitarmu. Dan perhatikan temponya dan nada-nadanya. Selain lagu daerah, di lingkungan tempat tinggalku atau tinggalmu juga pasti ada cerita rakyat. Nah, sekarang kita akan membaca mengenai cerita Kasuari dan Dara Mahkota. Coba dibaca dari buku paketmu halaman 15 dan 16. Dibaca mandiri ya, dan dicermati isi dari cerita mengenai Kasuari dan Dara Mahkota tersebut. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan beberapa hal mengenai jenis-jenis cerita fiksi. Ada berbagai jenis cerita fiksi, diantaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga.
Pak Joko akan jelaskan satu persatu mengenai jenis-jenis cerita fiksi tersebut. Disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kepolosan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengarnya. Contohnya cerita mengenai si Kabayan dari Jawa Barat. Yang kedua adalah mite atau mitos. Adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan pada suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Contohnya adalah Ratu Pantai Selatan, Dewi Sri, dan lain-lain. Yang ketiga adalah fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh hewan yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya adalah kancil dan buaya, semut dan belalang, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah legenda. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya adalah asal mula Danau Toba, Telaga Warna, Rawa Pening, dan lain-lain. Jenis cerita yang kelima adalah sage atau saga. Adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya adalah Ciung Wanara, Roro Jonggrang, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam adalah cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Contoh, cerpen-cerpen anak-anak yang ada di majalah atau di koran. Kalian bisa mencari dan membacanya di sana. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dan orang-orang sekelilingnya, menonjolkan watak setiap tokohnya. Contohnya adalah Kiko Kucing yang Lucu, karya Hamidah Yudus Papate. Sekarang kalian sudah mengenal jenis-jenis cerita fiksi. Nah, kamu bisa mengidentifikasi cerita mengenai Kasuari dan Dara Mahkota, serta Telaga Warna, dan kamu tentukan jenis ceritanya apa. Itu ada di buku paketmu halaman 18. Anak-anak, dari cerita itu burung mempunyai sayap untuk terbang dan bisa menuju kemana-mana. Nah, sekarang manusia juga bisa pergi kemana-mana dengan menggunakan transportasi. Salah satunya adalah sepeda. Edo dan teman-teman sering bersepeda. Edo pulang sekolah mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai, Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Lalu sepeda menjadi lambat. Di jalan yang lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Lalu sepeda menjadi lebih cepat. Kekuatan mengayuh memengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Apa kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Kamu buka lagi catatanmu mengenai gaya dan gerak, biar kamu lebih paham. Demikian anak-anak yang Pak Joko sampaikan untuk hari ini. Tetap banyak membaca. Bacalah cerita-cerita fiksi dari banyak buku ataupun dari internet. Akan menambah wawasanmu. Tetap jaga kesehatan, patuhi bimbingan orang tua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.